Oke, cek. Fajar ada suaranya nggak, Jar? Ada. Oh, ada dia. Ada. Oke deh, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua atau para master nih mungkin. Oke, jadi udah lama berarti kita nggak jumpa ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa udah lama nggak meet. Tapi sebenarnya kalau ke Telegram tuh meetnya banyaknya di study sih. Semoga teman-teman nggak iri ya di research ya, karena kalau teman-teman lihat ya di story kita kemarin memang secara rutin sih 5 minggu gitu kita di study banyaknya gitu. Nah tentu harapannya teman-teman di research jangan sedih gitu ya, karena memang untuk di study bisa dibilang menjadi hal yang harus kita urus gitu, karena mereka masih pemula dan perlu diasah lebih jauh. Nah mungkin kita sambil nunggu yang lain, mungkin kalau dari Fajar udah ready belum, Jar? Oh, saya udah. Oke, sip ya. Baik, kita mulai. Jadi kita biar nggak apa ya, biar nggak serius amat, jadi ada sedikit meme, mungkin bisa langsung di next ya, kita ada sedikit meme nih. Nah, ada yang tahu gak ini apa kira-kira? Ini kalau teman-teman lihatnya di sini ada kotak-kotak hijau. Ini bukan kamar mandi sih ya. Mungkin dari Fajar bisa menebak ini, atau dari Ardi atau dari yang lain mungkin ada kotak-kotak hijau ini. Kelihatannya masih belum kebayang sih ya untuk kotak-kotak hijau ini apa ya. Coba kita next clue selanjutnya aja. Wah, udah ditebak langsung sama Nova. Ya udah bener ya. Jadi itu GitHub Contribution 5 ya. Kalau teman-teman lihat ini udah kelihatan sih, ini kan persegi panjang ya, tadi kalau tadi masih hijau polos kan ya. Nah, kalau sekarang ini udah mulai kelihatan. Oke, boleh di next mungkin karena udah ada yang jawab berhasil. Nah, benar ya kata Noval. Jadi ini GitHub Contribution Counter ya, yang warna green square ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang unik sih. Jadi ada yang ngebuat sebuah DNA dari counter ini ya. Padahal kayaknya agak susah sih, kecuali mungkin pakai otomatis teks ya, mungkin bisa. Dan ini agak sedikit unik sih sebenarnya di sini. Terus teman-teman mungkin ada yang full ya sampai hijau kayak gitu ya. Kayak punyanya siapa ya? Oke, mungkin boleh di next lagi, Jar. Nah, ini yang terakhir meme-nya. Jadi benar ya tadi seperti bahas. Jadi kalau teman-teman nanti buka GitHub-nya milik Linux Torvalds ya. Jadi Linux Torvalds itu kan merupakan seorang apa ya? Pemilik, bukan pemilik ya, developer dari Linux ya, karena namanya Linux. Nah, kalau teman-teman cek, jadi si GitHub-nya Linux itu full kayak gini gitu. Coba back lagi, Jar. Bisa di back nggak? Back ke slide sebelum. Nah, jadi kayak yang paling atas gitu, full gitu. Nanti teman-teman bisa coba cek Torvalds kalau nggak salah nama username-nya ya. Jadi emang full kayak gitu gitu. Jadi coba balik lagi, coba Jar next lagi. Nah, ini cuma sekedar meme sih ngasih tahu, wah kamar mandinya itu mirip kayak reponya si Linus Torvalds itu. Oke, mungkin itu sih sebagai intermezzo ya buat teman-teman supaya tidak monoton gitu ya, karena nanti kita akan membahas beberapa hal sih tentunya. Boleh di next mungkin, Jar? Nah, jadi ini sih cuma untuk games kayaknya kita belum nyiapin sih, rencananya mau ada games tadi itu, cuma kayaknya eh nggak tahu sih gamesnya apa, gak kepikiran sih. Nah, jadi intinya outline-nya tuh yang pertama kita akan bahas dulu sih tentang functional programming. Jadi di sini tuh lebih mengajak ke teman-teman semua, karena kalau saya ngajak di study group kayaknya nggak akan pada paham gitu ya tentang functional programming ini. Terus juga ada open project ketiga. Jadi open project ketiga ini bakal apa ya, bakal berbarengan ya dengan open project kedua gitu. Jadi open project kedua tuh kan yang game ya, dan ini lagi berlangsung. Nah, di open project ketiga ini ada hal yang menarik karena ini bisa melibatkan 4 subdivisi ya. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin satu subdivisi ya, kayak yang pertama tentang back end. Kalau yang kedua kemarin tentang game. Nah, kalau di sini ini bisa melibatkan 4 subdivisi. Jadi bisa melibatkan banyak anggota yang terlibat. Dan nanti seperti biasa dari open project tadi itu akan masuk ke dalam challenge ya.
Nanti mungkin ada apresiasinya dari Fajar, mungkin udah menyiapkan apresiasinya ya. Dan terakhir ada tanya jawab. Sebenarnya untuk tanya jawab ini nggak harus bisa di akhir, itu bisa di mana aja. Mau sekarang nanya juga boleh ya. Dan terakhir dokumentasi ya, untuk games ini kayaknya dicoret dulu ya, karena gamesnya nggak tahu apa ya kira-kira. Oke, jadi hanya ada 5 sih. Insya Allah sekitar 1 jam juga kelar sih kayaknya. Mungkin sampai jam 9-an berarti ya. Biar nggak lama-lama gitu ya, karena kayak di study itu bisa sampai jam 10 biasanya. Oke deh, baik. Mungkin bisa langsung dimulai aja, Jar. Ke next selanjutnya. Tahap pertama nih ya, tentang urgensi fungsional programming ya. Jadi ada sedikit materi sih, sebenarnya saya juga belum mahir ya terkait ini, cuma lebih tepatnya ini mengajak teman-teman semua untuk mempelajari fungsional programming ini. Boleh di next? Nah, ada sedikit intro ya, di sini meme lagi ya, biar nggak jenuh. Boleh di-show meme-nya. Nah, jadi ini kan teman-teman pasti tahu ya teori Darwin ya, meskipun banyak pro dan kontranya ya. Ini gambarannya evolusi bahasa pemrograman ya, tapi direpresentasikan sama Homer Simpson ya. Jadi bisa lihat di awal itu kan bahasa mesin ya. Terus ke assembly, mesin ini kan yang di biner ya. Terus ke assembly, terus prosedural seperti C, C++ atau lainnya. Terus masuk ke object oriented ya, yang Java, Kotlin, dan yang ibaratnya paling modern ya, kan konon ya, itu bahasa fungsional. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran kenapa fungsional ini terlihat paling terakhir gitu ya, atau paling mutakhir dari evolusi bahasa pemrograman. Nah, nanti kita akan bahas secara seksama. Boleh di next? Nah, kita sedikit mengingat kembali nih ke salah satu paradigma ya. Waktu itu kayaknya takutnya lupa lagi, sebenarnya di study ini pernah dibahas. Jadi ada 2 tipe dari paradigma pemrograman. Jadi cara berpikirnya gimana. Nah, ada yang imperatif, ada yang deklaratif. Nah, mungkin teman-teman udah pada mahir kelihatannya yang di imperatif ya, ada yang prosedural, struktur, dan object oriented. Ini kelihatannya udah pada mahir di sini. Dan ada satu lagi deklaratif. Ini yang mungkin baru dikenal atau mungkin udah ada yang pernah nyoba mungkin ya, tentang fungsional programming dan logic. Nah, di sini ada yang membedakan dari kedua hal ini. Jadi kalau imperatif ini lebih ke langkah-langkahnya gimana gitu. Tapi kalau para deklaratif ya, ini lebih tepatnya kayak kita tidak memperhatikan langkah, tapi kita lebih memperhatikan input dan outputnya ya. Nah, ini salah satunya yang akan kita bahas, yaitu adalah fungsional programming ini. Dan ini lumayan menarik sih ya, karena ada beberapa hal mungkin yang saat ini sedang trending ya di fungsional programming ini. Oke, boleh di next lagi. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar ya bahasa pemrograman fungsional tuh ada banyak ya. Dan itu tuh bisa dikatakan gak selalu murni ya. Yang kita bahas dulu yang pertama mungkin dari bahasa fungsionalnya ya, contohnya ya. Ini ada Erlang, mungkin ada yang pernah dengar. Terus ada Elixir, ada Haskell ya, ada OCaml, ada Scala, dan Clojure. Nah, ini tuh salah satu jenis bahasa fungsional, di mana bahasa fungsional ini bisa dikatakan ada yang parsial, ada yang penuh. Kalau teman-teman lihat di diagram Venn sebelah kanan, yang pure itu hanya ada OCaml dan Haskell. Itu yang di pure ya, di pure fungsional. Tapi kalau misalnya yang parsial gitu ya, ada Scala. Kalau Scala ini lebih tepatnya kalau nggak salah perpaduan OOP dan fungsional. Terus ada Clojure. Kalau Clojure ini lebih tepatnya katanya konon gabungan dari keseluruhan. Dan kalau Erlang ini lebih tepatnya dari dynamic type ya, kayak Python dan Ruby. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit apa ya, pro dan kontra gitu, mengatakan Haskell dan OCaml ini bukan termasuk bahasa fungsional juga, karena ada beberapa fitur yang katanya masih bisa dihambat. Nah, nanti akan dibahas fitur-fitur dari pemrograman fungsional itu apa aja gitu ya. Oke, mungkin boleh di next ya. Nah, jadi karena kita seorang mahasiswa sarjana ya, mungkin di sini saya mengutip salah satu jurnal ya, artikel. Jadi di sini tuh oleh Hughes ya, tahun 1989, meskipun udah kuno, sepertinya masih relevannya semoga sampai saat ini. Jadi dia membuat paper ya tentang why functional programming matter. Nah, kalau teman-teman lihat, bisa di next ke selanjutnya.
Nah, jadi menurut Hughes ini kan kalau teman-teman lihat ya, prediksinya tuh benar ya. Jadi perangkat lunak saat ini tuh semakin kompleks terus dan harus terstruktur dengan rapi ya supaya dapat didebak dan dikelola dengan mudah. Karena kalau misalnya kompleks pasti bakal susah untuk diaturnya. Nah, salah satu pendekatannya konon yang paling mudah dilakukan yaitu modularisasi ya. Tapi ini tentu banyak tantangannya dengan bahasa konvensional ya, yang imperatif tadi. Nah, di sini maka ada pendekatan yang menurut Hughes ini efektif, yaitu melalui pemrograman fungsional atau yang tipe deklaratif tadi. Karena di pemrograman fungsional ini ada high order function dan juga lazy evaluation. Jadi kalau high order function ini kalau teman-teman tahu di React ya, itu ada sebuah istilah fungsi gitu ya. Terus lazy evaluation ini jadi kayak apa ya, evaluasinya tuh bukan secara malas gitu ya. Jadi kayak pengecekannya tuh nggak terlalu sering gitu ya, karena nanti itu akan berdampak pada hal yang namanya set effect. Coba di next jar, ada animasi. Nah, ini dia tidak ada efek samping gitu. Jadi efek samping ini gimana? Singkatnya ya, kalau teman-teman mungkin pernah ngebuat fungsi sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman buat fungsi, terus ada variabel global. Nah, secara nggak langsung variabel global itu bakal keubah. Nah, tapi kalau misalnya pemrograman fungsional gitu, itu nggak akan ada efek sampingnya. Jadi variabel global itu nggak akan berubah sama sekali gitu, meskipun fungsinya itu dipanggil-panggil. Nah, itu secara teoritisnya demikian. Oke, boleh di next lagi, Jan. Nah, ini realitanya kita lihat apakah pemrograman fungsional itu memang relevannya dalam industri. Nah, ini saya kutip dari websitenya Gojek. Jadi, Gojek ini ternyata memang menggunakan Clojure ya untuk back-end-nya kalau nggak salah ya. Di mana di sini kalau teman-teman cek nanti mungkin bisa dikirim slide-nya ya. Jadi di sini tuh Gojek ini menggunakan Clojure itu di beberapa back-end ya. Bisa di klik next lagi, Jar. Nah, ini saya pernah baca artikelnya ini sama dari Gojek ya. Jadi menurut Niranjan Paranjape ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu siapa Niranjan ini, nah Niranjan ini merupakan CTO Gojek ya. Tapi orang India gitu. Saya juga bingung kenapa Gojek dulu CTO-nya orang India. Kalau nggak salah 2017 berapa gitu ya. Itu masih orang India. Kalau sekarang saya kurang tahu. Nah, jadi menurut dia itu banyak risikonya gitu ya ketika ada waktu yang mepet dan kode base-nya banyak gitu, karena kan bahasa pemrograman yang tadi imperatif tuh biasanya banyak side effect-nya gitu yang berdampak. Nah, di sini menurut dia jadi Clojure itu salah satu alasan yang tepat untuk dipilih karena bisa mensolusikan kompleksitasnya jadi lebih mudah gitu ya. Karena kan Clojure kalau teman-teman tadi perhatikan di awal itu salah satu jenis dari bahasa pemrograman fungsional. Nah, sayangnya gitu ya dari tim di Gojeknya itu ya, hanya 2 yang tahu Clojure. Tapi karena ini penting banget gitu ya, jadi mereka itu seluruh timnya itu mau nggak mau harus belajar lagi ya. Jadi back to school again. Jadi benar-benar belajar dari awal lagi tentang Clojure ini. Nah, ini kan bisa dibilang, wah berarti pemrograman fungsional ini di kelas startup ya, mungkin udah lebih dari unicorn, itu aja udah dipakai gitu ya oleh Gojek. Dan saya rasa mungkin di beberapa startup lagi tentang pemrograman fungsional ini pasti banyak yang pakai juga selain Gojek ya. Kayak mungkin boleh di next lagi, Jar. Nah, ini sedikit aneh sih ya. Cuma ini gambarnya hanya pemanis ya, karena realitanya pasti Clojure lebih ribet ya dari Golang ya. Nah, Gojek sendiri bahkan ngasih semacam infografis atau gambaran ya. Ini saya juga dari Gojeknya resmi. Jadi ada istilah from Golang to Clojure gitu. Nah, ini sedikit aneh gitu ya. Padahal Golang tuh kan kalau dibilang dari sisi performa itu udah bagus, tapi entah kenapa Gojek menyarankan pindah ke Clojure. Meskipun kalau saya baca lagi ya di sumber ini, itu nggak seluruhnya pindah gitu. Jadi hanya ada beberapa API mungkin atau fungsionalitas itu yang menggunakan Clojure. Jadi di mix. Karena kan kalau kita menggunakan microservice pasti kita dapat menggabungkan beberapa backend ya. Nanti ada namanya kan load balancer atau penggabungannya itulah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan juga ini tadi ya sebagai pemanis aja ya. Jadi sebenarnya ini tuh hanya routingnya aja di Clojure karena pasti kode kode aslinya itu banyak ya. Kebetulan saya pernah nyoba juga dan emang lebih ribet ya untuk Clojure itu dibanding bahasa biasa. Dan itulah sekilas ya. Jadi ngasih tahu bahwa eh, bahasa fungsional itu memang digunakan gitu ya, bahkan dipelajari oleh Gojek itu sendiri.
Oke, boleh di next lagi. Nah, ini realitanya dari sisi akademis ya. Kalau tadi dari sisi industri, nah realitanya jadi di UI, di Fasilkom UI itu ada mata kuliah namanya pemrograman fungsional ya. Nanti teman-teman bisa coba pelajari, ini ada sumbernya, diklik aja nanti. Jadi ini open courseware UI, jadi bisa kita pelajari secara terbuka. Nah, di sana itu ada mata kuliah pemrograman fungsional memakai bahasa Haskell. Kalau tadi Clojure di industri, nah kalau di sini pakainya Haskell. Nah, coba dia next lagi, Jar. Nah, ada lagi pesaing UI nih, ITB ya. Kalau di Stay ITB itu pakainya Lisp. Ini saya unduh diktatnya ya, coba baca-baca, ternyata lumayan susah juga ya Lisp. Karena ada meme-nya si Lisp tuh, dia lebih-lebih dari Dart ya. Kalau teman-teman tahu Flutter, kalau Flutter kan biasanya apa ya? Kalau Flutter itu kan apa ya? Nested-nya banyak gitu ya. Nah, tapi kalau Lisp ini lebih panjang lagi gitu. Nanti teman-teman bisa coba pelajari tentang Lisp ya kalau penasaran. Nah, boleh di next lagi. Dan ini yang paling unik. Jadi kalau teman-teman angkatan 19 mungkin yang ingin ikut Merdeka Belajar ya, jadi salah satu studi independen itu ada yang membahas tentang Lisp dan Clojure gitu ya. Salah satunya ini dari Zenius. Nah, di sini kan bisa dilihat gitu di sisi akademis aja ini ada yang mengangkat gitu ya tentang pemrograman fungsional. Mungkin kalau teman-teman merasa kayaknya buat apa gitu, kayak nggak kepake gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang dan juga akademis ternyata dimanfaatkan pemrograman fungsional ini. Apalagi nih di studi independen yang baru nih yang sekarang nih ya. Teman-teman bisa cek juga itu masih ada kok tentang ini Code as Data and Functional Programming yang Zenius nih studi independennya dia membahas tentang Clojure dan Lisp. Nah, tapi sayangnya ya kalau di UPI ini tuh nggak dipelajari sih tentang iya, tentang pemrograman fungsional. Kalau di RPL sendiri nggak ada ya, sayang sekali. Mungkin teman-teman di luar RPL apakah dipelajari juga? Nah, saya kurang tahu gitu. Nah, harapannya sih mungkin nanti di UPI kayaknya perlu gitu ya tentang bahasa pemrograman fungsional gitu. Karena kalau lihat dari sampel universitas lain gitu ya yang notabene dapat dijadikan sebagai acuan gitu ya dari UI, ITB itu setelah dipelajari tentang pemrograman fungsional ini ya. Oke, boleh di next. Nah, jadi kita sebagai komunitas pencinta teknologi pemrograman ya, perlu nggak sih belajar pemrograman fungsional? Nah, tentu perlu ya, kenapa tidak gitu. Karena kalau teman-teman ketahui ya, bisa dibilang masih jarang sih ya tentang pemrograman fungsional ini ya. Nah, kita tentu sebagai garda terdepan ya dalam pemrograman, terutama komunitas di UPI gitu ya, meskipun di UPI-nya belum belajar tentang pemrograman fungsional ini, nah harapannya kita nanti bisa sama-sama belajar gitu ya. Nah, mungkin di sini kita nggak akan bahasnya kayak study ya, ngebahas langsung karena pasti teman-teman punya metode dan juga cara yang tepat masing-masing untuk belajarnya gimana. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini sedikit simpulannya dan shortcut. Jadi kalau teman-teman memang roadmap-nya nanti mau kemana, nah di sini udah kita rangkum sebenarnya ya. Jadi kalau memang teman-teman developer dan ingin ngebuat REST API ya seperti tadi di Gojek, itu mungkin bisa teman-teman pelajari Clojure atau Elixir. Kalau Clojure ini udah saya coba tapi pusing ya karena susah dan juga referensinya itu masih terbatas ya. Tapi bisa dibilang lebih powerful dibanding lawannya Elixir. Nah, nanti teman-teman bakal pakai framework namanya Composure. Jadi Composure ini framework berbasis Java ya karena Clojure ini dijalankannya di JVM. Jadi beberapa library Java itu masih bisa dimasukkan ke Clojure ini. Dan satu lagi Elixir. Kalau tadi Clojure ini berbasis Java ya, kalau Elixir ini berbasis Erlang, bahasa kakaknya lah ya. Nah, untuk Elixir ini kalau saya coba cari-cari ya, untuk referensi pembelajarannya itu banyak ya. Nah, framework-nya ini pakainya Poenix dan ini sama juga untuk referensi pembelajarannya banyak ya. Nanti teman-teman kalau penasaran bisa coba buat nih REST API pakai Clojure atau Elixir ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman emang seorang akademis sejati gitu ya, pengen mendalami tentang fungsional, karena kalau teman-teman lihat ya tadi di diagram Venn di awal, untuk Clojure dan Elixir ini dia bukan pemrograman fungsional pure ya, bukan pure murni, dia parsial. Kayak Clojure ini gabungan dari OOP,
terus ada prosedural, dan ada fungsionalnya. Tapi kalau Haskell, ini benar-benar pure ya dibilang. Tadi di paling bawah, bareng dengan OCaml. Nah, di sini memang kalau teman-teman lihat sintaks dari Haskell ini lumayan relatif susah ya untuk dipahami gitu. Dan juga sifatnya ini REPL. Jadi read, evaluate, read, loop ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau di Python kan bisa ya lewat CLI. Nah, jadi Haskell juga sama lewat CLI, namanya GHCI kalau nggak salah. Dan ini relatif susah. Tapi kalau memang teman-teman mau nyoba boleh sih, karena ini benar-benar pure ya. Dan sintaknya tadi ya sangat susah. Tapi coba aja nggak apa-apa sih. Nah, ini sih sedikit simpulan dan shortcut kalau memang teman-teman berminat gitu. Kalau berminat, saya juga sebenarnya berminat sih. Lagi nyari-nyari, kebetulan karena saya developer ya pasti saya akan mungkin mempelajari antara Clojure atau Elixir. Karena kalau Haskell ini benar-benar agak lumayan sih ya untuk dipelajarinya. Oke, mungkin boleh di next. Oke, mungkin itu aja ya terkait introduction ya sebagai suplemen pematerian di awal sebelum lanjut, karena bisa dibilang urgensi dari functional programming ini lumayan penting ya kalau dilihat mulai dari sisi industri tadi di Gojek diimplementasikan dan juga diimplementasikan juga di sisi akademis ya, mulai dari ITB, UI, bahkan yang terbaru di studi independen dari MBKM itu sendiri ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh nih, atau ingin menyanggah gitu, karena sebetulnya saya juga masih belum terlalu paham sih terkait fungsional itu ya, karena lumayan bahasannya tingkat tinggi katanya ya. Nah, tapi kayak saya rasa sih teman-teman di sini udah lumayan sih ya. Oke, boleh Noval. Ya, mau nanya ini sih, kan dari Akang sendiri gitu, pendapatnya kan tadi udah sempat nyoba dikit ya, itu udah sekalian nyoba performance test kayak gitu nggak, sama apa kayaknya, sama apa, nge-compare sama bahasa yang biasa kita pakai gitu kayak Node atau Golang. Nah, mungkin untuk itu saya sebenarnya pernahnya tuh ngelihat Val. Bentar ya, saya mungkin share. Mungkin bisa stop share screen ya. Bentar ya sambil share screen. Jadi ini tuh ada website. Jadi biar teman-teman nggak harus nge-compare sendiri ya. Kayak waktu itu kan kita pakai apa ya, pakai apa lupa lagi namanya. Pokoknya itu ya ada semacam tes. Nah, di sini tuh kita udah nyediain, ada developer yang menyediakan ya. Bentar ya, kita cek. Secara umum sih nggak, ya lumayan sih ya, cuma masih kalah jauh dari Golang tentunya ya, karena Golang tuh sangat-sangat bagus dari performa nih. Ini udah muncul belum? Udah ya? Udah. Nah, ini saya share aja ya di sini di chat. Nah, jadi kalau teman penasaran, nah bisa cek aja di sini gitu. Jadi ini performa ya, bukan dari sisi skalabilitas. Mungkin kalau dari sisi skalabilitas tadi seperti bahas juga ya dari Gojeknya sendiri katanya lebih mudah Clojure itu. Nah, kalau dari sisi performa kalau kita lihat nih ya, kita sort aja ya dari Golang nih ya. Golang tuh anggap yang saya tahu tuh Fiber ya. Ada nggak Fiber? Nah, Fiber ini bisa dibilang urutan top 10 ya. Meskipun paling atasnya aktif J. Dia request per secondnya bisa sampai 187.000 ya. Karena ya lumayan ya tadi Golang itu kan. Dan ada mungkin fast HTTP pernah dengar juga ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya tadi Clojure ya. Nah, untuk Clojure ini tuh paling tinggi juga 135.000. Jadi bisa dibilang dari sisi performa memang kelihatannya masih kalah jauh ya. Kita coba lagi Haskell ya dan Elixir ya. Nah, bisa dilihat di sini sama, bisa bilang standar sih ya. Mungkin kalau kita bandingin kayak apa ya, sekitar 50.000 itu kita cek ya. Mungkin JavaScript ya biar gampang. Sorry. Oke ya. Nah, itu tadi setara Restana, setara Fastify juga ya, berarti memang dari performa sih standar-standarnya sama kayak yang JavaScript Node.js biasa gitu. Tapi kalau dibandingin sama Golang kayaknya masih jauh. Mungkin itu sih Val. Soalnya saya belum nyoba secara benchmark sih, kalau untuk nyoba buat API-nya udah sih. Oke. Sebenarnya masih belum paham di bagian ini kan, kalau skalabilitas
otomatis kayak makin ini kan makin besar gitu. Sedangkan aku lihat di dokumentasinya kodingannya lumayan rumit. masih belum ngerti sih kenapa Gojek lebih milih. Nah, aneh ya makanya ya. Saya juga bingung kenapa ya Gojek tuh berani sih. Bahkan kalau bentar saya screen lagi ya kalau ini rame sih kalau nggak salah ya. Bentar ya. Di lowongannya Gojek tuh kalau nggak salah dicantumin gitu closure. Kalau nggak salah di mana ya? Di kampus Merdeka gitu ya kalau nggak salah. Bentar ya kalau nggak salah atau di sini gitu ya. Kan ada Gojek ya kalau nggak salah tuh closure tuh dicantumin. Ini ya full stack engineer. Ada nggak ya? Nah, excellent prior project work experience using Java, Ruby, Kotlin, Swift, Go, or Clojure. Nah, jadi benar-benar emang dicantumin gitu dari Gojeknya sendiri. Jadi ya saya juga bingung. Mungkin kalau teman-teman mau coba lamar ke Gojek, mungkin bisa nih pelajari Clojure ya. Go, Swift mungkinnya bisa menambah nilai plus sih. Itu sih Val yang menarik sih. Agak bingung saya juga memang ya. Mungkin nanti bisa coba baca-baca lagi Val. Saya juga bakal coba baca-baca kelebihan dari Clojure ya terutama dibanding Go gitu. Karena Gojek aja bisa berani ngomong from Go to Clojure gitu ya. Mungkin orang-orang kebalik ya dari Clojure to Golang karena kan kalau kita lihat sintaknya aja itu sebenarnya udah lumayan ini ya, lumayan susah nih. Kita lihat sintaksnya. Tuh, benar-benar lumayan sih ya. Dan yang lebih parah lagi ini sih Lips bahkan menjadi meme ya kalau teman-teman tahu ya. Nah, ini. Jadi ini kodenya tuh emang seperti ini gitu. Ini harusnya kebalik ya. Jadi gara-gara sintaksnya emang padat gitu. Mana ya kalau ada ya. Benar-benar nested gitu ya ibaratnya. Jadi ini tuh banyak-banyak kurung parentesis banyak seperti ini gitu ya. Lebih-lebih dari Flutter sih. Kalau Flutter nggak sebanyak ini ya kan ya Jar. Tapi ini sampai banyak seperti ini gitu. Wah, ini udah Itu benar-benar mah udah parah sih, Tat. bener ya itu lumayan sih ya. Ini sampai kayak gini dan ya lumayan lah. Nggak tahu kenapa orang-orang pada mau minat ya pakai Lips ya. Itu sih. Mungkin ada suatu hal mungkin yang belum saya ketahui sih. Oke, boleh kalau teman-teman ada lagi mungkin yang mau mendiskusikan gitu karena lumayan menarik ya tentang bahasa pemrograman fungsional. Kalaunya kayaknya kelihatannya kalau nanti mungkin bisa sih mungkin Competegram buat buat proyek lagi API pakai Clojure. Wah, udah itu. Nanti langsung pusing gitu. Oke, boleh mungkin Fajar share screen lagi aja. Oke, kalau misalnya ada lagi boleh ya. Kalau misalnya nggak ada lagi, kita kayaknya udah nggak sabar ya di open project ya. Oke, ini saya lanjut aja kali ya, Sat. Oke deh, baik. Mau dari Fajar dulu intro di sininya atau mau langsung gimana? Mau langsung aja, biar nggak terlalu lama juga. Oke, mau sama ente Jar berarti Iya. dijelasin yang awal. Oke, sip. Mangga Jar. Oke, yang pada bagian ini bakal ngejelasin mengenai katalog fakultas Prodi UPI di open project yang ketiga ini. Oke, dalam potensi subdivisi ini yang terlibat tuh ada back-end, yang di back-end itu ada back-end developer dan data engineer. Nah, di data engineer ini ngapain aja? Ini tuh ngolahin data, dan kalau back-end-nya dia ngolahin pada sisi back-end. Nah, terus kalau di bagian mobile ini individual dan fokusnya itu ada di front end developer. Nah, dari sisi interface dan back end ini kita jadi satu, yaitu jadi API. Next. Nah, yang kedua itu bagian kedua dalam mobile development. Nah, penjelasan umumnya ini mengenai open project ketiga ini apa? Nah, kita akan membuat aplikasi seluler
yang tujuannya itu buat memberi pengguna yang dapat melihat program studi dan fakultas Universitas UPI melalui aplikasi seluler. Nah, kriterianya itu kita mengkonsum API dengan metode GET. Nah, selain itu, apabila memungkinkan, kita bisa menerapkan dalam multiplatformnya. Next. Nah, untuk penjelasan luarannya, nah ini tuh saya pilih sebenarnya berdasarkan pengalaman yang ada di dunia kerja sebenarnya, sama di MPKM juga gitu. Nah, kenapa sih harus front end gitu yang harus lebih baik gitu? Karena segala-galanya kalau pengguna itu kan bakal fokusnya itu ke front end-nya gitu. Jadi kalau misalnya front end-nya itu bagus, ya pengguna bakal seneng dan enak buat makainya gitu. Nah, kalau nggak salah itu kata Wahyu Setiawan, angkatan 19. Nah, sekarang tuh aplikasi tuh yang fokusnya tuh ke front end gitu, yang dibagusinnya gitu. Terus waktu MBKM juga ya penilaiannya itu bukan penilaian ke ini back end-nya, tapi ke front end-nya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, kenapa nggak back end-nya dinilai gitu, tapi front end-nya gitu yang malah yang jadi top presentation pas waktu itu. Nah, setiap anggota juga bakal diapresiasi. Nah, terus hasil karyanya itu bakal dipublikasi di media sosial Kompetigram dengan mereferensikan anggota pengembangnya itu sendiri. Nah, untuk penjelasan teknisnya itu pertama buat repositorinya masing-masing di akun GitHub. Dalam catatan kalau repositorinya itu diharapkan itu selalu publik gitu. Dan akan di-fork oleh akun organization Kompetigram-nya itu sendiri. Nah, yang penjelasan teknisnya ini boleh menggunakan REST API atau GraphQL sebagai bahasa yang digunakan untuk query API-nya, atau boleh menggunakan lainnya gitu selain dua ini. Nah, untuk bahasa pemrogramannya, ini sebenarnya boleh milih ya salah satu atau ya salah satu yang enak aja gitu buat dikembangin gitu. Kalau misalnya prefernya di Dart, oh ya udah di Dart gitu. Kalau prefernya di Kotlin, atau yang prefernya di Java, pilih juga Java. Gitu. Oke, yang bagian ketiga, front-end web development. Ini mau sama Asad dijelasin? Boleh, mau sama saya aja berarti, Jam? Iya. Oke, nah tadi kan ada 4 ya. Nah, ini yang keduanya mirip sebenarnya kayak mobile, cuma versinya ini di web gitu ya. Jadi tujuannya juga sama ya, untuk membuat katalog gitu ya. Kan sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya, di API sebelumnya pernah buat, tapi API-nya nanti bakal kita modifikasi lagi. Nah, di sini kriterianya sama tadi, mengimplementasikan API yang udah ada ya. Jadi cuma di get aja atau di fetch aja, dan sifatnya ini individual. Jadi yang mobile dan web ini sifatnya individual. Oke, boleh di next lagi. Nah, luarannya sama juga ya, nanti kita bakal pilih ya mungkin dari frontend yang baik sih, kelihatan dari UI-nya juga yang baik gitu. Nah, terus sama setiap anggota juga yang nanti mau ikutan itu, yang submit akan diapresiasi gitu. Dan hasil karyanya nanti tentu akan dipublikasikan ya, dan juga bakal direferensikan anggotanya. Nah, boleh di next. Nah, penjelasan teknisnya gak jauh beda kayak yang mobile sih ya. Pertama ya pasti teman buat repo di GitHub-nya, karena kan individual ya, jadi gak ada main repo, jadi teman-teman sendiri yang menjadi koordinator dari reponya masing-masing. Boleh di next.
Nah, sama untuk API-nya juga nanti kita ada beberapa hal yang harus kita tentukan ya. Kita bisa lewat REST API atau GraphQL sih. Kalau saya sebenarnya lebih prefer kita nanti coba GraphQL. Nanti mungkin di backend akan dibahas ya terkait GraphQL ini. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini ada beberapa framework yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau teman-teman dari sisi front-end ya, karena tadi udah melibatkan API gitu ya, takutnya kalau pusing pakai Vanilla JS, itu nanti teman-teman bisa coba nih pakai framework React, Angular, atau Vue, atau Swift, dan ini bebas gitu ya. Nah, cuma saran dari saya kalau misalnya nanti kita jadi ya pakai GraphQL, itu ya teman-teman pakai framework gitu kalau bisa, karena ada yang namanya Apollo Client, dia buat nge-fetch mutation-nya gitu. Jadi kan kalau di GraphQL itu sedikit berbeda dengan REST API. Dari sisi query-nya juga sebenarnya agak beda dan nggak ada metode HTTP. Jadi langsung subscription-nya. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, ini framework-nya bebas ya. Jadi kalau teman-teman ada yang di luar kayak gini, kalau nggak salah ada satu lagi Ember.js gitu ya kalau nggak salah. Itu boleh ya. Karena nanti kan bakal kita jalankan gitu ya. Kan nanti di build ya, jadi berupa HTML, dan nanti bisa dijalankan pastinya dimanapun gitu ya. Beda dengan backend. Oke, boleh di next lagi mungkin. Pakai Nux. Bisa ya Nux juga. Kalau Nux tuh kalau nggak salah kayak Next tapi versi Vue ya. Bisa tuh kayaknya. Nah, ini bagian backend ya, backend development. Tadi sempat dibahas sekilas. Kita next ya. Nah, untuk next. Nah, untuk di backend, tadi seperti diagram di awal ya, ini kolaborasi. Nah, jadi kita kerjasama. Jadi teman-teman tuh tadi ya, sedikit mengulang, teman-teman bisa ikut beberapa role ya ibaratnya. Saya pengen part-partnya juga boleh. Nah, tadi juga yang front end juga mau pilih salah satu juga boleh, mau mobile atau web atau mau dua-duanya juga boleh. Nah, buat teman-teman misal yang berminat gitu ya di back end, nah di sini tuh nanti kita bakal kerjasama. Jadi kelihatannya nanti bakal ada konsensus yang harus kita sepakati ya, mulai dari framework, terus juga pemilihan spesifikasinya gimana. Nah itu tentu harus kita sepakati. Coba di next ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat ya API. Nah, cuma API itu sebenarnya masih sederhana. Jadi kalau kita implementasikan itu masih tekstual. Nah, ininya saya itu sebenarnya mencakup beberapa hal. Salah satunya ya ada identitas fakultas ya atau Kamda, mulai dari namanya ya, terus kode, deskripsi, dan gambar. Nah, untuk gambar ini memang kita kasih bintang 2. Kenapa? Karena untuk gambar ini saya khawatirnya nanti kena copyright gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk gambar ini untuk data-data ini ya bakal diurusnya tuh sama tim data gitu ya. Nah, ada juga identitas program studi. Ada nama, kode, deskripsinya ya. Tapi untuk gambar kayaknya nggak mungkin ya karena program studi itu kan kelihatannya nggak ada gedung umum ya. Dia biasanya mencampur dalam suatu fakultas gedungnya ya. Oke, boleh next lagi. Next. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, tadi ada 2 pilihan. Nah, jadi ada potensial stack yang bisa kita pilih ya di backend ini. Kalau misalnya kita pakai REST API, berarti kita kan biasa ya, mungkin udah biasa. Nah, teman-teman pakainya ya framework yang nanti kita sepakati apa. Tapi kalau misalnya pengen GraphQL gitu ya, kebetulan saya sebenarnya lebih prefer ke GraphQL ya. Kenapa? Karena biar sambil belajar gitu. Karena kan kalau kita gagal gitu ya, misalnya di komunitas itu nggak ada resiko yang besar karena kita nggak dituntut oleh klien, nggak ada eh, apa ya uang, nggak ada anggaran ataupun apa, jadi nggak ada yang rugi gitu. Mungkin ruginya waktu tapi nggak masalah karena kan practice makes perfect ya. Jadi kita bisa mencoba GraphQL ini, harapannya sih ya. Nah di GraphQL ini juga itu ada 2 pilihan. Teman-teman nanti bisa coba pakai backend framework ya sebagai middleware-nya, dan nanti itu diimport semacam library namanya Apollo Server ya. Itu bisa dihubungkan kalau nggak salah ke Express juga. Atau pilihannya biar mudah, kita pakai Hasura. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah dengar Hasura. Nah, Hasura ini ibaratnya no code service ya, jadi dia nggak perlu buat backend kalau nggak salah. Ya, jadi tinggal menghubungkan aja dengan beberapa database, external API, dan nanti akan saya bahas lebih lanjut sih terkait Hasura ini. Intinya ada 3 pilihan sih yang bisa kita pilih untuk di sisi backend ini. Oke, boleh di next. Nah, ini sekilas ya mungkin tentang GraphQL. Takutnya mungkin teman-teman baru mengenal ya, karena emang ini bisa dibilang baru ya. Ini tuh dibuat oleh Facebook.
katanya untuk menyaingi REST API. Cuma nggak tahu benar atau enggaknya ya. Intinya yang paling membedakan tuh ininya sih, arsitekturnya ya. Pertama dia client driven, dan kalau REST itu server ya, karena tadi bisa dilihat kan ya dari sisi penjelasannya juga tadi. Terus yang membedakannya lagi adalah endpoint itu. Jadi kalau di REST itu ada endpoint, nanti itu ada /get, /post, dan lain-lain. Nah kalau di GraphQL itu dia nggak kayak gitu, dia langsung berupa query kalau nggak salah. Dan operasinya ini yang beda gitu ya. Itu langsung nggak ada CRUD ya, dia langsung query mutation subscription namanya. Jadi semacam ada kayak fetch gitu langsung gitu intinya tuh. Nggak ada ngasih tahu ini post atau put atau page atau delete gitu ya. Nah itu perbedaan dari GraphQL dan REST-nya ya. Mungkin teman-teman yang udah mahir mungkin kayaknya udah paham ya perbedaannya gitu. Karena kalau saya sendiri baru nyoba itu juga dan langsung menarik gitu, udah dicoba aja. Dan ini sisinya lainnya masih banyak ya. Kalau dilihat komunitasnya juga ya growing dan large. Kalau nggak salah GraphQL tuh dipakai di Epic Game Store kalau nggak salah, itu pakai GraphQL. Saya pernah lihat soalnya ada yang mengkuliti ya API-nya Epic Game. Jadi ternyata dia pakai GraphQL. Terus performanya katanya dia lebih fast ya karena dia single API call ya. Beda dengan REST yang dimana dia multiple. Dan kalau dari development speed-nya katanya rapid. Nah, nanti kita mungkin bisa bandingkan ya kalau misalnya kita pakai GraphQL gitu apakah benar. Dan learning curve-nya ya memang katanya difficult ya, tapi mungkin nanti kita bisa coba sih. Dan lainnya ya ini banyak ya. Kalau dilihat juga ini use case-nya katanya cocoknya di microservice ya. Tapi saya kayaknya belum pernah lihat sih. Biasanya microservice itu kan pakainya gRPC biasanya sih. Cuma kalau GraphQL baru dengar sih saya juga. Oke, mungkin boleh di next. Itu sedikit sekilas. Nah, ini gambarannya. Jadi query-nya juga agak sedikit berbeda ya. Ini tadi kan ada semacam endpoint ya. Nah, kalau di sini graph tuh kalau nggak salah dia satu gitu, udah. Nanti tinggal dipilih. Nah, kalau di sini dia ada endpoint khusus. Kalau misalnya tentang album, oh ini tentang aset ini. Ini perbedaannya sih sekilas dari REST dan GraphQL. Oke, boleh di next lagi. Nah, tadi yang pertama ada dua tahap kan atau dua cara gitu untuk ngebuat GraphQL ini. Yang pertama ini pakai Apollo server, dan nanti di kliennya biasanya pakai Apollo client ya. Kalau saya nyoba di React itu pakai Apollo client, kalau servernya pakai Apollo server. Nah, nanti biasanya itu dihubungkan ke framework yang udah buat, kayak misalnya udah buat di Express, itu sebagai middleware-nya, dan nanti dihubungkan pakai Apollo. Dan nanti itu kayak ada semacam interface gitu ya buat ngujinya. Saya lupa interface webnya apa. Intinya adalah semacam kayak apa ya, kayak Swagger tapi dia lebih interaktif gitu karena ada semacam CLI-nya juga gitu. Nah, boleh di next. Nah, kalau misalnya kita pakai Hasura, ini bisa dibilang nggak perlu kode ya, tapi ini layanan. Kalau nggak salah Hasura tuh ada berbayarnya ya, jadi pasti kalau yang gratisan pasti ada keterbatasannya, cuma saya belum pelajari lebih lanjut. Nah, kalau dilihat di sini, ada gambar yang satu pakai GraphQL server ya, yang pakai Apollo contohnya, yang satu lagi nih Hasura. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Hasura ini nggak perlu ngehubungin ke backend server ya, dia langsung ke database. Dan juga ini bisa ke external API. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasinya Hasura itu bisa menghubungi langsung ke external API ataupun ke API lain juga bisa. Nah, tapi kalau di sini di GraphQL server misalnya mau koneksi ke Postgre ya misal, itu harus pakai ORM dulu, ada Prisma namanya atau mungkin type ORM. Nah, ini salah satu pendekatannya, perbedaannya gitu. Jadi kalau lihat dari kemudahan memang Hasura lebih mudah ya karena dari sisi ininya aja nggak perlu kode ibaratnya. Tapi kalau dari sisi anggaran mungkin memang lebih enaknya ini karena bisa bilang ini pure gratis ya. Oke, boleh di next. Nah, tapi tadi ya, jadi nanti itu sosialisasi ini tuh sebagai awalan aja sih. Jadi nanti itu kita bakal ngebuat semacam apa ya? Semacam handbook ya. Jadi nanti kita ketetapannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti itu pasti ada koordinator tentunya ya. Nanti mungkin bisa dari pengurus atau teman-teman relawan boleh kalau mau. Dan juga nanti kita harus menentukan gitu antara GraphQL gitu atau REST. Kalau saran dari saya kita coba GraphQL.
Cuma mungkin kalau dari Fajar di Flutter bisa nggak ya kalau nggak salah? Bisa ya? Kalau GraphQL bisa. Ya. Kalau di native Noval pernah nyoba belum? Pernah sih, Bisa ya berarti GraphQL juga ya. bisa. Oke, berarti dari sisi itu aman sih ya, dari mobile aman. Nah, kalau dari web udah pasti aman karena udah pernah nyoba saya juga untuk GraphQL-nya. Nah, terus juga nanti kita bakal menentukannya tentang servernya itu kita mau gimana, mau pakai Asura yang mudah itu atau mau Apollo server. Dan yang terakhir kalau misalnya kita REST API, ya kita harus ada spesifikasi API-nya ya pasti. Nah, di sini mungkin kita bakal pilih antara REML, kalau yang kemarin kita pakai REML ya, REST API Modeling Language, itu semacam JSON, file JSON, tapi di CCP dalam bentuk file REML. Atau Swagger yang lebih interaktif. Biasanya di-generate otomatis ya, kan ada library-library khususnya biasanya sih. Oke, mungkin boleh di next lagi. Kita masuk ke bagian data nih. Nah, buat teman-teman misalnya yang bukan seorang developer gitu ya, karena kan pasti di divisi risk, jadi nggak hanya orang-orang yang bagian RPL aja ya istilahnya. Nah, di sini teman-teman bisa ikutan, atau mungkin yang masih belum terlalu jago, nah bisa ikut ke bagian data, karena ini relatif mudah tapi penting dan sering dilupakan. Boleh di next? Nah, jadi tadi ya udah dijelasin juga sama Fajar, jadi nanti itu gunanya ini untuk mencari dan mengelola database-nya. Karena data itu penting. Karena kalau misalnya nggak ada yang ngurus data, nanti lorem ipsum semua tampilannya. Jadi nggak ada yang pure gitu datanya. Nah, jadi udah pasti teman-teman nanti di sini bakal kolaborasi ya sama, karena kan data tuh banyak ya, apalagi fakultas UPI itu ada 13, prodinya ada berapa lupa ya. Dan itu perlu data dan juga bantuan dari teman-teman semua tentunya. Dan nanti bakal ada struktur database-nya. Nah, ini kesepakatannya kayaknya kita bakal pakai SQL ya. Nanti akan dibahas. Boleh di next. Next. Nah, pendekatan pencarian data tuh sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa pilihan ya. Bisa scraping. Nah, kalau teman-teman cek ya di web UPI Edu ya. upi.edu, bentar ya. Mana ya? Itu ada kalau nggak salah. Udah ada gitu. Sebenarnya kita bisa nyomot aja langsung dari situ, bentar. Nah, kalau misalnya teman-teman cek ya di sini itu tuh udah ada sih. Tinggal diklik. Nah, udah ada visi misinya. Itu bisa menjadi konten. Nah, gambarnya juga udah ada. Nah, cuma problem utamanya itu tadi takutnya kalau misalnya kita nyomot gitu ya, ini melanggar sih ya. Meskipun dari regulasi scraping itu katanya masih abu-abu gitu. Apakah boleh atau enggaknya. Nah, makanya di sini kayaknya nanti kita coba pendekatan lain kayaknya. Mungkin kita crowdsourcing, kecuali mungkin crowdsourcing ini udah nggak efektif, kayaknya kita bisa coba scraping dengan mungkin catatan ya, ketika suatu saat nanti UPI minta take down ya mau nggak mau kita harus take down gitu ya, karena ya kita sebenarnya ibaratnya kayak apa ya, belum ada izin, tapi kan kalau dari saya sih ini sebagai coba-coba gitu ya, karena kan ada keuntungan juga sih buat nanti mahasiswa baru gitu ya, misalnya mau ngelihat UPI, wah nanti bisa lihat aja aplikasi mobile misalnya, kan ada tuh katalog UPI. Nah, seperti itu sih paling. Boleh di next lagi. Nah, ini ya datanya yang perlu dilengkapi apa ya, dari mulai nama, kalau nama sih udah ada, kode juga udah ada, tinggal deskripsi ya, kayak isinya visi, misi, terus gambar juga ini masih abu-abu sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mau apa ya, volunteer gitu ya, moto-motoin fakultas di UPI boleh sih, cuma kelihatannya kalau di kampus daerah agak kesusahan karena beda dan terpisah oleh jarak gitu ya. Cuma paling alternatifnya mungkin nanti kita nyomot aja gitu, atau mungkin ditiadakan sih. Kelihatannya sih lumayan penting sih gambar, karena kan kalau nggak salah di mobile tuh bisa jadi pakai card viewer ya, terus di recycle view aja. Wah, itu udah keren kalau ada gambarnya. Bikin tim fotografi kata Tiffal ya bisa sih. Nanti mungkin kayaknya ya sih bisa sih, atau sementara mungkin nyomot dulu gitu. Nanti kayaknya pas saya ke Bumsil bisa sih saya foto-foto. Cuma kampus daerah lain ini yang agak khawatir sih. Soalnya ya susah gitu, ada yang di Serang, ada yang di Tasik. Itu bisa mengeluarkan ongkos berapa puluh ribu sih untuk ke sana. Gara puluhan ribu sih, malah ratusan ribu sih. Oke, boleh di next.
Nah, sama ya, ada prodi. Nah, jadi database-nya ya kita pakai SQL ya, biar nggak terlalu ribet ya, karena kalau mau pakainya JSON ya, atau JSON, mirip, tapi biar ada tabel gitu ya, mempermudah juga teman-teman yang minat ke sini dan bukan seorang developer. Nah, jadi kita pakainya pakai Postgre dan MySQL. Mau foto doang, Kamda lain gampang. Gimana di caranya, Di? Gimana, Di? Mungkin Ardi ada jalur khusus mungkin ya. Oh, bisa minta tolong gitu fotoin gedungnya, bisa sih ya. Mantap ya Kang Ardi, relasinya sangat luas ya. Oke, bisa lah ya, nanti kita coba mungkin biar gambarnya nggak kopas atau nyomot dari orang lain gitu ya. Oke, baik. Sekalian jalan-jalan nih ya. Oke, di next boleh. Nah, ini struktur manajemennya ya. Jadi nanti tuh mungkin ada teman-teman tuh bisa masuk ke, kalau project leader itu Fajar rencananya nih ya. Gimana Jar, setuju jadi project leader? Iya. Nah, jadi Fajar tuh bakal jadi project leader ini. Nah, jadi nanti tuh akan membawahi beberapa bagian ya. Ini udah kayak pekerjaan aja ya. Nah, kenapa yang anggota yang mobile dan front end kenapa nggak ada lead-nya? Karena ini individu. Jadi benar-benar teman-teman semua yang jadi lead-nya gitu, karena individu. Tapi kalau yang back end data karena ini collab, nanti akan ada koordinatornya sih ya. Kelihatannya kalau back end mungkin sama saya, mungkin data juga bisa sama Ardi mungkin, atau sama siapa, karena Ardi kan tadi banyak tuh relasinya. Itu sih. Dan ada satu hal sih yang perlu diperhatikan ya. Jadi output dari ini tuh bakal ada kesepakatan sih, terutama di backend ini, karena nanti rencananya kalau misalnya udah fix gitu ya, nanti kita bakal bentuk handbook dan nanti kita deploy. Bisa jadi anggota di luar riset bisa ya masuk, terutama di data gitu ya. Karena kan ini nggak perlu coding, cukup mencarinya gitu, mencari datanya. Itu sih paling. Boleh di next. Kayaknya udah beres ya. Oke deh, udah beres. Nih mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin sebelum mungkin nanti saya minta pendapat deh dari masing-masing gitu ya. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Atau dari Fajar gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Dari Naufal dulu aja, itu ada Raisan dari Oh Naufal. boleh, Val. Sorry nggak kelihatan. Mau nanya ini sih buat yang tadi, buat yang mobile itu apa namanya, itu kan nggak harus hybrid ya, tapi kalau misalnya salah satu gitu yang Android yang misalkan yang nanti kepilih gitu, ntar dari sisi apa ya, eh, dari sisi OS yang lain kayak iOS itu gimana ya? Oh, Nah, itu gimana? kalau iOS kayaknya enggak ya, soalnya dari kitanya nggak bisa ngecek gitu, nggak ada yang punya iOS dari Berarti pengurus. kalau kayak gitu untuk mobile-nya itu dikhususinnya untuk yang Android ya? Iya, Android. Oke, oke, siap. Terima kasih Kang. Iya, Mungkin sama-sama. ada yang pakai iOS mungkin. Atau ikut level Academy itu biar dapet Waduh. tips-tips cara dapet itu. Besok boleh sebelum, mungkin dari Fajar gimana tadi, ada yang mau disampaikan? Kayaknya belum kepikiran, Sat. Ntar ya, saya mau buat ini list. Mending dibuat form atau ditanya satu-satu, Jar, mending. Kayaknya buat Iya, form aja deh ya. boleh. Bentar ya teman-teman. Mungkin Fajar sama Ardi bisa ngejokes dulu biar nggak sepi. Bentar ya, saya mau buat form dulu. Oh, Tifal ingin tahu sana tuh. Jadi tim tim data tuh ya berarti lebih kayak mengelola gitu, Val. Nanti bisa sih dari struktur lead-nya bisa ngebuat strukturnya. Kan kalau SQL tuh ada tabel ya. Jadi buat teman-teman yang belum mahir di developer tuh gampang. Nah, nanti tuh apa aja ngapain ya, tadi nginputin konten-kontennya, kayak tadi kan ada nama tuh. Terus juga ada
kode, terus juga ada gambar. Nah, kalau gambar pasti berupa URL ya. Kita nanti pakai infrastruktur kita ya. Kita juga ada Azure bisa dimanfaatkan. Jadi semacam mengelola dan juga mencari tahu gitu ya datanya. Karena tadi ada beberapa yang mungkin nggak bisa diketahui ya data-datanya gitu. Kayak beberapa prodi tuh kayaknya prodi baru tuh kayak MKB tuh kayaknya masih susah nyari datanya sih. Mungkin harus benar-benar crowdsourcing gitu. Gitu sih Val. Tifal ya sebenarnya. Atau Iza itu yang nanya. Oh nanyanya Tifal. Mau nanya dong, Boleh Val. crowdsourcing itu apa? Crowdsourcing Belum tuh paham. jadi crowdsourcing tuh adalah pencari dari orang gitu ya. Kan crowd tuh. Jadi mengkoleksi information atau opini itu dari sekumpulan orang. Jadi kayak kita nyebarin formulir tuh Val atau survei. Nah, nanti diisi sama orang yang relevan, nanti kita ambil datanya gitu. Orang dalam bisa tuh atau orang yang sesuai prodinya juga bisa tuh. Kurang lebih gitu sih, Val. Oke, siap. Bentar ya, ini lagi buat form. Sok kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh. Bentar, saya buat form. Buat menentukan back-end sih kelihatannya. Sama menentukan database-nya. Bentar ya. Oke, penentuan back-end. Boleh di ngejokes dia tuh, Di. Ardi. Atau Fajar. Ini ada yang bertanya, saat kalau front end-nya nanti lebih kayak aplikasi buat di HP atau web? Nah, itu front-end-nya bisa milih. Kamu buat dua-duanya, Genta juga boleh. Jadi mau mobile kan bisa ya tadi kayak pakai Flutter, React Native, Java atau Kotlin bisa. Terus kalau kamu mau buat di versi nggak kuat ya. Kalau mau buat versi website juga bisa. Mau dua-duanya boleh, mau salah satu juga boleh. Kurang lebih gitu sih. Orang pintar. Oke, nyari infonya itu sih. Bentar ya. Tadi itu apa aja sih database ya, backend ya. Kita sepakati front end. framework-nya. Bentar, berarti alurnya kita ini dulu ya berarti. Metodenya ya berarti atau Kalau bahasanya wajib pakai itu aja atau dibebasin, Kang? Kayaknya bebas ya, Kang? bebas. Iya, bebas. Choice tadi ada GraphQL, ada REST ya. Nah, terus database ya tadi itu kalau nggak salah. Oh, ini. Bentar jadi pusing ini. Pertanyaannya jadi aneh soalnya berkaitan semua ini. Bentar ya. Berarti kalau stacknya GraphQL ada Nah, untuk backend framework kayaknya kita sepakati aja kayaknya pada jago-jagonya tuh atau bukan jago sih pada mahirnya kelihatannya di Express ya berbasis Node. Jadi kayaknya kalau misalnya kita pilih backend framework jadi kita sepakati pakai Express sih. Asura terus database satu lagi. Oke, bentar ya. Stacknya GraphQL atau REST. Jika stack GraphQL, maka ingin yang mana? Benar. Database-nya. Coba Jar, ada apa lagi slide-nya? Bisa ada yang kelewat. Back. Coba back. Ya, database. Benar. Back. Back lagi.
Asura bener ya, back. Oke, udah ya, kayaknya kalau yang front end mah itu balik ke masing-masing semua ya, soalnya kelihatannya ya itu mah nanti tergantung stack teman-teman. Cuma kalau yang kolaborasi ini memang harus konsensus ya, karena benar-benar harus bersama sih. Oke, ini saya share. Oke, ya kita share. Bentar. Oke, teman-teman semua silahkan isi ya di kolom chat nih ya. Ini ibaratnya semacam survei ya. Cuma ini bisa menjadi penentuan kita sih. Ada 3 pertanyaan aja sih, yuk isi. Oke, mantap tuh udah ada yang GraphQL, Postgre, kayak Apollo, ada yang minta res. Kayak ini tuh ada berapa ya orangnya, bentar. Jar, ente juga ikut vote Jar, Ardi juga. Oke. Kayak ini database sudah paling banyak Postgre. Wah, GraphQL. Wah, ini kayaknya persaingannya ketat nih antara REST atau GraphQL ya. Wah. Oke, ini ada 15 ya, berarti ada ya 15. 5 lagi ayo. Tiga lagi ayo. Wah, ini mah kayaknya Postgre menang sih, udah lihat Postgre menang. Yuk, satu lagi. Tapi jangan isi terus-terusan ya. Fajar isi 2 kali, Jar. Sekali satu. Oke, udah 15 ya. Kalau lebih satu lagi berarti ada yang isi beberapa kali. Oke, kita hitung ya. Kita share screen ya, biar murni. Seimbang ternyata, guys. Waduh, gimana nih seimbang? Bentar. Wah, gimana nih seimbang? Satu lagi coba. Oh, 14 ya, sorry tadi lihatnya. Ini row-nya dihitung. Ada satu lagi, siapa nih yang belum? Waduh. Oke deh, karena sok ada lagi ya sebelum keputusan karena seimbang kembali ke project leader. Wardi belum. Sok dipilih nih. Ayo. Oke, udah ya. Berarti GraphQL. Ini Ardi bukan? Atau ada yang duplikat? Ardi punya. Waduh, ini siapa tuh ya? Atau mau diwakili aja di suaranya? Itu aku kan bisa dihapus. Demokrasinya. Ya udah diwakili saja, ya udahlah. Kayaknya ya karena tadi seimbang ya mungkin ini kan karena Nova 2 kali. Jadi mungkin untuk penentuan ini bakal kita analisis lagi ya teman-teman untuk stacknya graph atau REST, tapi intinya kita udah sepakati kalau misalnya ya REST ya kita tetap pakai Express ya biar bisa banyak yang ikutan. Dan kalau misalnya GraphQL juga kita backend-nya pasti pakai Express juga karena yang pakai Asura cuma pilih satu itu ya, dan Apollo. Jadi apapun pilihannya insya Allah pakai Express. Kemudian untuk database Postgre ya udah benar ya. Oke, nah nanti untuk penentuan ini karena tadi seimbang ya kita bakal
diskusinya sama project leader, nanti mungkin pihak pengurus aja sih yang diskusinya sih. Minumnya tetap the bottle sauce. Bener ya. Oke, apalagi ya berarti. Udah sih untuk kayaknya pembahasan kali ini kayaknya udah lumayan ya. Mungkin sok ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua sebelum kita tutup kegiatan ini. Oh ya, dipersiapkannya dokumentasi ya. Ini kita on cam nanti ya di akhir. Boleh, Val? Sebenarnya mau ini sih mau nanya buat yang data yang tadi antara fakultas sama prodi itu kan datanya lumayan Banyak ya? terbatas gitu. Oh, banyak kan lumayan, terbatas. lumayan terbatas dan sedikit kayak cuma kode, nama, deskripsi sama gambar gitu. Nah, kalau misalnya ada tim data mungkin lebih enak kayak dibikin kayak lebih lengkap kan. Kalau dilihat di webnya tuh yang tadi yang dikirim sama siapa namanya? Sama Kang Fajar ya tadi tuh. Sama saya. Nah, di situ tuh ada kayak alamat terus visi misi kayak gitu, itu mungkin bisa dimasukin juga atau gimana ya Kang baiknya. Soalnya jujur kalau misalnya di front end agak bingung gitu nampilinnya data sesedikit itu gimana gitu ntar. Ya, benar ya. Nanti mungkin bakal kita perbanyak tentunya datanya ya. Biar banyak gitu. Karena kan kalau diklik detail ya, mungkin rencananya Novel pakai recycle review gitu ya. Pas diklik ada detailnya gitu ya. Soalnya rata-rata aplikasi mobile atau mungkin di web juga menerapin konsepnya Sama ya. klik to detail gitu. Ya sih, benar ya. Benar ya. Nanti mungkin kita bakal perbanyak, dan gambar sih ini lumayan penting sih. Cuma yang prodi itu agak gimana ya. Kalau foto prodi nggak tahu gimana. Tapi kalau fakultas kayaknya bisa ya memanfaatkan relasi dari Kang Ardi ya. Nah, untuk konten kayak visi misi itu kayaknya bisa ya. Cuma kayaknya kita bahasa Indonesia aja ya, karena di webnya itu kan bahasa Inggris ya kalau nggak salah ya. Bentar, kita cek lagi. Ya benar, kalau di webnya itu bahasa Inggris ya. Ya mungkin bisa kita translate lah ya. Tapi nggak kopas, karena kan ya bisa jadi argumen pendukung juga ya kalau misalnya dipanggil Pak Didi gitu, Pak Warek gitu. Kenapa ini ngebuat gitu. Kita bisa memberi argumen, Pak, enggak, kita hanya mentranslate, kita nggak kopas Pak gitu. Bisa sih Val, nanti kita coba perdalam, karena untuk saat ini kayaknya belum bisa kita putuskan apa aja datanya, karena ini lebih ke sosialisasi awal gitu ya. Jadi biar teman-teman yang hadir terutama sekarang itu bisa bisa paham gitu terkait konsepnya itu gimana gitu. Mungkin boleh ada lagi dari teman-teman yang lain. Kalau Ardi di fakultas aman gak di? Foto-foto fakultas di? Atau mungkin gimana di? Insya Allah aman ya. Nanti nyuruh anak buah ya dia. Mantap nanti. Oh, nanti ada koordinat. Oke, mantap ya. Ada anak buah Kamda lain. Fakultas aman, Kamda aman ya fotonya. Nanti minta fotografernya ya. Terus apa lagi sih mau yang dibahas kira-kira dari project leader kita, Fajar, gimana? Oh, jadi yang bertanya dulu aja deh. Sok ada lagi mungkin? Siapa itu yang ngacung? Oh, Genta, boleh Genta. Halo Kang, ada soalnya ya Kang. Ada. Gini Kang, kan Genta baru pertama pakai GitHub. Nah, dan kalau nggak salah dikumpulinnya di GitHub itu kan, itu nanti dikasih tahu nggak Kang caranya? Kalau ya bisa sih, bisa Genta, mungkin kalau mau ada sesi tambahan boleh sih kalau mau, atau kalau gampangnya tuh tinggal di-upload aja sih Genta. Jadi kamu nggak usah komit-komit kalau masih bingung mah. Tinggal kamu highlight ya, misalnya udah jadi nih. Highlight aja terus langsung di-upload. Itu bisa gitu juga Genta. Kalau misalnya pusing pakai GitHub-nya mah. Ini nanti cari caranya. Ya gitu. Kasih Kang. Ya. Atau kalau bingung tuh sebenarnya ada caranya sih, mungkin nanti bebas sih. Kalau Genta mau habis ini mau ada after discussion nggak? Kalau mau Boleh Kang? diajarin bisa sih, boleh ya. Oke, mungkin habis ini kita ada after discussion buat GitHub-nya sih.
Kenapa yuk open mic Wahyu? Itu satu orang telat abus. Oh. San ada rekaman yuk. Oke. Jadi minta etanan dulu minta highlight-nya pengen jadi kayak gimana gitu proyeknya, terus Ya udah. pakai apa aja gitu. Oke, Ya, ulang lah. singkat gitu. Singkat ya udah. Fajar bisa share screen lagi nggak Jar? Bentar ya teman-teman. Kasihan Wahyu ini. Jar. Fajar. Sebenarnya Jar. Bentar. Nanti Ini. kita pakai mode cepat berarti. Kenapa klik mouse-nya kedengeran Jar? Oke, dari ini aja berarti. Jadi Setelah fungsional, ya lah dari open project aja, slide open project berarti. Nah, belum. Nah, jadi gini, kita ulang lagi ya buat teman-teman lagi. Nah, jadi kita tuh bakal ngebuat sebuah aplikasi katalog ya, di mana isi katalognya tuh lebih menerangkan tentang fakultas prodi yang ada di UPI. Nah, boleh di next. Nah, jadi di sini tuh akan ada 4 subdivisi yang terlibat, di mana nanti teman-teman bisa pilih ya, mau mobile, front end, back end, atau data. Nah, di mana untuk yang mobile dan front end ini sifatnya individu, jadi teman-teman kerjain sendiri-sendiri masing-masing. Ibaratnya kayak ada kompetisi, karena nanti akan dipilih yang terbaik. Tapi kalau yang nggak kepilih juga tentu akan diapresiasi ya. Nah, kalau yang back end ini kita bakal kolaborasi, jadi ini nggak ada persaingan di sini, kita justru akan collab. Boleh di next. Nah, ini mobile ya. Intinya di mobile tuh kita cuma nge-get aja ya, jadi nggak ada post put patch, kita hanya nge-get dari API yang udah dibentuk. Di next. Nah, nanti bakal dipilih yang terbaik ya intinya, dan kalau yang nggak kepilih juga bakal kita apresiasi. Boleh di next. Nah, pasti Wahyu juga udah tahu ya, nanti reponya di GitHub, jadi nanti bakal di fork ya sama akun Competegram. Di next. Nah, nanti tuh bahasanya tuh ada pilihan pendekatannya, mau REST API atau GraphQL. Nah, karena tadi seimbang, jadi nanti bakal project leader putuskan untuk didiskusikan lebih lanjut ya, mau Graph atau REST API. Nah, di next. Nah, untuk pemilihannya bisa pakai beberapa yuk, tapi harus berbasis Android karena nggak ada yang bisa nyoba iOS. Nah, bisa pakai Flutter, mau native. Bisa orang. Iya sih. Tapi Ya, Android yuk. Iya, lanjut. Ya, bisa Flutter, bisa React Native, Java, atau Kotlin. Ini bebas ya. Boleh di next lagi. Nah, tadi mobile. Nah, sekarang web. Nah, kalau di web konsepnya sama kayak mobile, nge-get doang gitu ya. Isinya juga sama, karena API-nya nanti bakal sama spesifikasinya. Next. Nah, sama bakal dipilih juga ya. Yang terbaik, tapi yang nggak kepilih juga bakal diapresiasi. Boleh di next lagi. Sama, ini juga next. Sama. Nah, untuk framework-nya ini bebas. Jadi Wahyu bisa pilih apa aja ya. Mau pakai React, Angular, Vue, atau Swift. Atau pakai anak buahnya ya kayak Next di React atau Nux di Vue juga boleh yuk. Bebas. Next. Nah, ini bagian back-end. Nah, kalau back-end ini collab ya. Jadi kita bakal kolaborasi dan disepakati tadi kita pakai Express untuk back-end-nya. Next. Nah, ini bakal isinya tuh semacam identitas fakultas prodi. Next. Dan ada pilihan stack. Tadi kan ada 2 ya, kita mau pakai REST API atau GraphQL. Nah, kalau tadi lihat dari hasil sih, seimbang nih antara REST API atau GraphQL. Nah, di GraphQL itu kita bakal pakai backend, kita nggak pakai Hasura. Jadi kita bakal dihubungkan sama Apollo Server. Next. Nah, ini perbedaan mungkin nanti Wahyu bisa mempelajari sendiri. Next. Next. Nah, ini jadi kalau pakai Apollo tuh jadi kita bakal buat backend-nya sendiri yuk. Jadi nanti dihubungkan kayak diimport gitulah, library-nya ada namanya Apollo Server. Iya, paham terus next. Next. Nah, ini kalau Hasura kan nggak perlu ya. Nggak jadi, next. Nah, ini nanti kita sepakati yuk. Kita nanti tunggu handbook-nya aja. Nanti akan dibuat ya. Kita mau pakai Ramel atau Swagger. Kayaknya Swagger sih kalau REST API. Tapi kayaknya karena belum diputuskan ya mau GraphQL atau REST, jadi belum kita putuskan nih spesifikasi API-nya mau apa. Next. Nah, untuk data ini cocok buat yang nggak jago gitu. Ini kita bakal ngelola dan mencari data, karena kan data itu penting. Nah, di sini kita kolaborasi juga ya. Nanti juga bakal merancang struktur database-nya.
Dan di sini kita pakainya tahapannya ada scraping. Kalau scraping tuh kita dari web UPI ya tadi bisa dicolong gitu ya mungkin kasarnya. Atau mungkin kita bisa di crowdsourcing ya. Kita minta bantuan dari teman-teman yang punya relasi banyak. Tolong dong isi gitu bisa. Nah, next isinya apa ya? Ini ya nama, kode, deskripsi, fakultas, prodi, dan gambar. Kalau kebetulan dari gambar ini Kang Ardi punya relasi yang sangat banyak ya. Anak buahnya banyak jadi bisa dimanfaatkan. Oke, next. Nah, untuk ini kita nggak pakai NoSQL yuk, karena biar Ya, mempermudah ngerti, teman-teman yang ngerti. lain. Ya, Kan ada tabel lah kalau SQL. Nah, ini struktur manajemen. Nah, tadi tuh ya jadinya pakai Postgre karena paling banyak Postgre. Nah, ya, ini untuk struktur manajemennya gini, project leadernya tuh Fajar. Nah, untuk anggota ini yang mobile dan frontend dia karena individu jadi nggak ada lead-nya, ya, nggak ya. ada koordinator. Nah, tapi kalau yang collab nih, back-end sama data itu ada lead-nya. Nah, itu sih paling. Gitu Nah, yuk. ini anggota back-end sama datanya udah ditentuin atau belum? Nah, untuk anggota tuh ada, tapi bisa aja yuk. Kan itu tuh kemarin tuh sempat milih yuk yang minat gitu ya. Ya, Ada list spreadsheet-nya. Nah, tapi kalau saya yakin sih pasti ada beberapa yang nggak ikutan dan juga ada beberapa yang dari luar dan ikutan. Nah, mungkin nanti menyusul sih yuk untuk kepastiannya siapa yang maunya gitu. ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Oke. Oke. Ada lagi yuk mungkin. Terus kan tadi pakai SQL-nya. Nah, Hmm. itu apa pakai ORM atau mau raw SQL? Oh bener ya nggak kepikiran ya. Nah, itu kan. ya kayaknya sih gimana teman-teman mungkin dari Wahyu atau dari yang lain mending pakai ORM. Kayaknya kalau saya lebih ORM sih. Ya, mending ORM. Soalnya kalau pindah-pindah DB, kalau ya amit-amit misalnya datanya hilang atau gimana gitu. Terus, jadi Ya, ya pindah-pindah arsitektur itu nggak susah lah ORM. Sama kan udah ada standarnya. mending Isi pakai yang, apa? yang programmer A pakainya biasanya left join, yang programmer B biasanya right join kan jadi aneh gitu. Pakai Prisma yuk kira-kira. Bebas sih, cuma yang udah mature pisan mah ya Sequelize. Orang juga biasanya pakai Sequelize gitu. Oke, bener sih. Ya udah sih paling itu sih yuk. Ada saran katanya kalau teknis kayaknya nanti sih udah difiksasinya sama anggota. Oke, sok. Ya Mungkin ada nggak lagi. cuma masukan aja sih. Oh, ada lagi yuk mungkin yang mau ditanyain yang umum-umum dulu nih. Udah cukup jelas. Oke, paling dari kami terakhir nih buat teman-teman ada nggak yang mau rela jadi back end lead atau data lead, ada nggak? Back end lead lah boleh. Benar yuk. Ya insya Allah. Atau mau rekuman wae satu naon. Boleh. Itu Rivaldi mungkin mau berminat? On mic gimana Rivaldi? Kayaknya keklik ya Rivaldi ya. Wah, Kang Iza dipilih sama Tifal tuh. Gimana Kang Iza mau? Kayaknya nggak mau. Tuh tidak Tifal nggak mau Kang Izanya tuh. Oke deh, ya udahlah. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa sih. Paling harapannya sih teman-teman berkontribusi aja sih. Itu juga udah kita apresiasi ya. Karena bisa menjadi portofolio pribadi teman-teman dan juga tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri ya bagi Kompetegram. Karena jujur di riset ini menjadi garda terdepan ya untuk memberikan showcase Kompetegram ya. Mungkin kalau di study ibaratnya kayak yang di belakang gitu ya, yang perlu diasah kemampuannya. Nah, kalau teman-teman ini, kalau di medan tempur ini yang paling depan, yang berperang. Karena yang jago-jagonya ini gitu. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita akhiri kegiatan ini dan dokumentasi gitu. Ada nggak? Oke, dari Rivaldi. Suaranya nggak ada Rivaldi. Mungkin bisa via chat mungkin atau gimana? Boleh sok ditungguin aja, nggak apa-apa. Tadi soalnya mic-nya nyala tapi nggak ada suaranya. Via chat aja. Oke, sambil nunggu mungkin dari Fajar gimana? Ada lagi mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya. Dari Pak Ketua gimana? Ardi?
aman ya. Oke, kita tunggu Rivaldi satu lagi. Kayaknya mau nanya nih. Apakah benar Rivaldi mau nanya atau gimana? Kayaknya enggak ya, atau gimana? Itu udah open mic itu tapi nggak ada suara. Tapi hilang ya ini juga, kayaknya lagi connection ya, benar nggak? Kita lihat ya, soalnya nggak ada notif ininya, indikator mute sama cam-nya ya. Oke deh, paling kalau nanti Rivaldi stay terus aja, berarti di sini takutnya ada yang mau ditanyakan gitu. Sekarang masih bermasalah koneksinya. Ya mungkin lain ya abis ini aja mungkin. Oke deh, kalau nggak ada mungkin Fajar bisa dokumentasi nggak? Nggak bisa. Oke, kita on cam yuk guys. Ini kayaknya nggak ada perempuan jadi dipanggilnya guys. Oke. Nggak on cam dulu, Ardi. Wah, Hardi lagi di mana nih? Oh, ini ada, by the way cocok banget bikin katalog prodi, soalnya banyak adik tingkat yang nanya ke temen tentang brosur UPI. Ya bener Kang Tifal, bisa dijadikan itu sih. Ada lagi guys yang lain? Oke, nggak apa-apa Wahyu kalau error. Oke, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, 3 nih. Ada Genta, ada saya. Tadi Septian nyala, hilang lagi. Oke, nah mantap Septian. Lagi sibuk mumas ya Septian. Oke. Oke, sip. Kalau nggak ada boleh Jar, segini aja udah lumayan lah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Oke, sudah. Mantap. Makasih ya buat teman-teman ya yang udah nyempetin datang. Nanti teman-teman tinggal stay tune aja ya untuk kelanjutannya gimana, maksudnya kesepakatannya gitu, mau tadi GraphQL ataukah mau REST ya. Nah cuma kalau saran saya sih sebenarnya GraphQL biar menambah pengetahuan, tapi tentu nggak bisa dari saya keputusannya karena harus keputusan terbanyak ya, demokrasi ataupun nanti keputusan dari project leader. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.